ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dipertemukan di dalam sebuah majelis fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua fikih dalam agama dan memudahkan kita tafaqquh di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang faqih di dalam agamanya, orang yang paham di dalam agamanya. Karena itu sebuah fikih di dalam agama itu nilainya sangat besar sekali di dalam syariat, dan perkara yang merupakan hiasan terbaik seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyandang fikih, memahami permasalahan agama. Sampai sebagian ulama di sakaratul maut pun, kalau ada sebuah permasalahan agama yang ingin dia bahas, tetap dia membahasnya. Karena keyakinan kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan mengetahui sebuah ilmu, itu lebih baik daripada dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia jahil tentang ilmu itu. Dan ini banyak di dalam sejarah para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan siapa yang datang setelahnya. Pertemuan kita di pagi hari ini adalah pembahasan tentang salah satu fikih muamalah, transaksi yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin pada hari-hari ini, yaitu terkait dengan kredit. Terkait dengan kredit di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Iya. Jadi saya sengaja sebutkan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena kalau kredit itu di dalam bahasa Indonesia itu disebut di kamus bahasa Indonesia cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai. Pembayaran tidak tunai atau dengan cara diansur. Dan ini di dalam pembahasan fikihnya
memiliki beberapa bentuk, bisa masuk di dalam beberapa pembahasan. Itulah kedetailan pembahasan fikih. Jadi kadang sebuah transaksi jual beli bentuknya mirip atau penamaannya sama, dikatakan ini kredit, dibayar secara beransur. Tetapi di dalam fikih itu ada beberapa bentuk dan ada beberapa hukum. Ada beberapa hukum. Sama kita dalam bahasa Indonesia, misalnya saya meminjam, kata pinjaman. Kata pinjaman itu ada beberapa makna. Dia kadang masuk di pembahasan kredit, kadang masuk di dalam bahasa al-qard. Dia meminjam sesuatu untuk dia manfaatkan sesuatu itu, lalu dia balikkan yang semisal dengannya. Apakah dia balikkan ainnya atau kimahnya, nilainya. Atau pinjaman bisa bermakna dia pinjam sesuatu, artinya dia manfaatkan manfaatnya lalu dia balikkan barang orang. Itu kan banyak bentuk, tapi di dalam bahasa Indonesia namanya apa? Namanya pinjaman. Tapi di pembahasan fikihnya mungkin dia masuk di berbagai bab pembahasan. Sama di pembahasan kredit di sini. Kredit itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Cuman saya ingin di pertemuan ringkas ini, waktu kita juga singkat ya. Nah kira-kira cuman sekitar 1 jaman ya. Sampai sholat duhur. Pada duhur tanya jawab. Iya. Ada 6 bentuk kredit yang ingin saya terangkan di pertemuan ini. 1 namanya bai'ut taqsid. Bai'at taqsid. 2 namanya bai'ul inah. Yang ketiga namanya bai'at tawarruk. Yang keempat namanya bai'ul murabaha lil amir bisyara'. Yang kelima namanya al-ijar al-muntahi bit tamalluk atau al-muntahi bil bai'. Kemudian yang keenam namanya istisna. Namanya istisna. Jadi ini 6 pembahasan di pembahasan fikih. Walaupun setiap pembahasan darinya ada pembagian-pembagian dan rincian-rincian, tapi dari 6 pembahasan ini ada bentuk-bentuknya yang masuk di dalam definisi kredit di dalam bahasa Indonesia, yaitu memberi sesuatu dengan secara beransur. Jadi bedanya itu tampak bentuk-bentuk perbedaan. Misalnya saya gambarkan ya, penggambaran yang sederhana sebelum kita masuk dalam rincian. Bai'ut taqsid yang pertama itu transaksi jual beli antara 2 orang. Iya. Ini menjual barangnya secara beransur. Barang ini saya jual dengan harga 12 juta dilunasi selama setahun. Iya. Itu bai'ut taqsid. Kalau bai'ul inah itu transaksi antara 2 orang. Saya beli barang kepada si A, sebuah motor, harganya 12 juta. Dengan akad saya ansur selama setahun, sejuta. Jelas ya? 1 juta, 1 juta. Iya. Si A setelah itu dia tahu bahwa saya ini tidak menginginkan barang, saya pengen duit. Saya beli barang ini untuk saya jual. Saya perlu modal. Maka si A dia berkata kepada saya setelah selesai akad sewa, akad kredit dengannya, dia bilang kepada saya, sudah begini saja, motor itu sini saya beli cash 10 juta. Saya beli cash berapa? 10 juta. Nah, ini kredit juga, tapi inah namanya. Kalau tawarruk, dia ada berbagai bentuk. Salah satu bentuknya dia jual, saya beli motor itu atau beli motor dari si A dengan
beransur, kemudian saya jual kepada pihak ketiga, bukan saya jual kepada si A. Jelas ya? Nah, ini masalah tawarruk namanya. Kemudian yang keempat, ada namanya al-bay' al-murabah lil amir bisyara'. Saya pengen sebuah motor di dealer sana. Saya tidak punya duit untuk membelinya. Maka saya cari investor, cari orang, cari kawan, cari perusahaan atau apa saja namanya. Saya minta tolong belikan motor itu. Nanti saya cicil dari kamu. Saya cicil dari kamu. Ini masuk di jenis yang keempat. Bay' al-murabah lil amiri bisyara'. Yang kelima, ada namanya al-ijar al-muntahi bit tamalluk atau bil bay'. Jadi konteksnya kelihatannya nyewa. Dan ini umumnya kalau sekarang ini kebanyakannya dipakai untuk alat-alat berat. Untuk alat-alat berat. Sebuah perusahaan misalnya dia sewa pembangkit tenaga listrik misalnya. Harganya mahal kalau dibeli cash. Tapi dia bisa cicil per bulan perusahaan ini. Maka oleh pihak penjual dia katakan, ya sudah, kamu cicil selama 10 tahun. Begitu genap cicilan 10 tahun, barang itu menjadi milik kamu. Barang itu menjadi milik kamu. Apakah langsung jadi milik atau saya buat akad jual beli denganmu setelahnya. Jelas ya? Ini kalau di sudut ini beransur juga. Walaupun bentuknya bahasanya adalah bahasa apa? Menyewa. Iya. Kemudian sudah berapa tadi? 5. Berarti yang keenam istisna. Istisna, saya ingin sebuah barang belum ada. Saya pengen rumah misalnya. Saya tidak punya duit. Ada si fulan, dia kontraktor, punya duit juga. Saya bilang, si fulan, tolong buatkan saya rumah. Iya. Kamu buat rumah itu, nanti rumah tersebut saya lunasi. Saya bayar setelah engkau membuatnya. Setelah engkau membuatnya. Nah, ini namanya istisna. Jelas ya? Dan ini 6 bentuk yang saya sebutkan. Ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang boleh dan ada yang tidak diperbolehkan. Makanya saya itu kalau ditanya, Ustadz apa hukum kredit? Ya Masya Allah ya, pertanyaan antum ya cuma 3 kata. Apa hukum kredit? Tapi jawabannya, Anda sudah lihat tadi rinciannya panjang. Iya. Kredit bagaimana? Biasanya saya tanya, kredit bagaimana? Datangkan bentuknya, baru saya mungkin bisa bantu untuk menjawabnya. Jelas ya? Baik, untuk masuk ke dalam 6 hal ini, saya ingin memberikan beberapa kaidah di pembahasan fikih. Ya, karena tidak mungkin saya masuk langsung ya menjelaskan perkara-perkara tanpa saya berikan pendahuluan-pendahuluan terkait dengan kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama, saya beri kaidah-kaidah pokok ya, yang penting yang merupakan perputaran di pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Kaidah yang pertama, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asalnya di dalam muamalah itu adalah ibahah, adalah boleh, adalah boleh. Ya. Misalnya dalam jual beli, dalam muamalah dan transaksi, asalnya boleh. Asalnya boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad. Jadi asalnya kalau dia bikin akad, tunaikan. Karena asalnya boleh. Asalnya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang haramnya. Iya. Karena itu kalau seorang bertransaksi di dalam sebuah muamalah, pada dasarnya kalau dia dalam perkara yang wajar, lumrah, sesuai dengan konsep dan kaidah-kaidah di pembahasan jual beli, sesuai dengan apa namanya ketentuan-ketentuan umum,
yang merupakan prinsip-prinsip perekonomian Islam, maka asalnya itu adalah boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ini kaidah besar ya. Kaidah penting. Ini kita perlukan di beberapa pembahasan kita yang akan datang. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz apa hukumnya? Saya menjadi perantara. Orang yang punya keperluan misalnya di kantor kelurahan, dia punya keperluan di urusan pemerintahan. Saya ambil surat-suratnya, berkasnya, saya pergi urus semua keperluannya dan saya minta upah untuk hal itu. Boleh atau tidak? Ya, ini disebut dengan nama masalah ta'qib. Ya, dan ini asalnya boleh. Ustaz apa hukumnya? Saya menjual barang. Saya katakan kepada kawan saya, ini barang saya, modal saya 10 juta. Saya pengen untung 2 juta. Silakan kamu jualkan. Ini di istilah fikih disebut bai'ul murabahah. Iya. Dan ini dibolehkan oleh mayoritas ulama sebagai menukil kesepakatan. Jelas ya? Ustaz apa hukumnya? Saya berkata kepada kawan saya, ini barang saya modalnya 10 juta. Jual berapa saja, terserah kamu. Maka kaidahnya asalnya dalam muamalah hukumnya apa? Hukumnya boleh. Baik. Ustaz apa hukumnya? Itu disebut dengan nama bai'ut tauliyah dalam istilah fikihnya. Ya, ada yang bertanya lagi, Ustaz apa hukumnya? Saya punya barang modalnya 10 juta. Saya katakan ini barang saya modalnya 10 juta. Saya mau ambil 8 juta saja. Enggak apa-apa, saya rugi 2 juta. Terserah kamu mau jual berapa. Nah, ini boleh. Ini disebut dengan nama bai' al-muwada'ah. Jelas ya? Dan itu asal. Kaidah berlaku dalam banyak bab pembahasan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, ini kaidah yang sangat penting sekali di pembahasan muamalah. Al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran, yang menjadi pegangan dalam transaksi jual beli dalam muamalah adalah maqasid, maksud dan makna transaksinya. Maksud dan maknanya. Iya. Maksud dan maknanya. Bukan lafaz dan bangunan katanya. Bukan lafaz dan bangunan katanya. Baik. Jadi itu lafaz itu kalimat. Iya. Di pembahasan muamalah itu tidak terlalu penting. Yang penting itu hakikatnya. Jadi kalau ada yang berkata ini bunga, ini bunga misalnya, bunga orang-orang dianggap itu riba. Tapi kita tidak peduli terkait dengan nama. Kita lihat hakikatnya. Oh, bunga ini yang dia maksud ternyata bukan bunga orang-orang riba, yang dia maksud margin. Iya. Dari mudharabah masuk transaksi bersama bersyarikat, ada keuntungan, diberi keuntungan, dia sebut bunga. Nah, itu walaupun disebut bunga tetap halal hukumnya karena asalnya mereka bersyarikat dan hasil dari mudharabah itu halal di dalam agama. Jelas ya? Baik, sama saja dia simpan uang di bank misalnya, ya. Terus banknya berkata ini adalah bagi hasil. Masya Allah, bahasanya cakep ya. Bagi hasil. Baik. Nah, saya pernah seperti itu ya, masuk ke sebuah bank mau buka rekening. Saya tanya, Pak, kalau saya simpan duit saya ada tambahannya nggak per bulan? Katanya iya. Dari mana? Bagi hasil. Baik. Karena banknya bank syariah, saya perjelas akadnya. Akadnya apa, Pak? Dia katakan akadnya wadiah. Oh, enggak benar wadiah, saya bilang. Kalau wadiah, saya titip barang ke Bapak, ya, hanya saya titipkan. Kalau saya tidak izinkan Bapak transaksi di duit saya, enggak boleh dipakai transaksi. Ingin saya ambil, saya ambil.
Dan saya tidak boleh dapat untung di situ. Oh enggak, bukan wadiah. Namanya mudharabah. Langsung berubah, Masya Allah, akadnya. Baik, mudharabah. Sekarang saya mau bertanya, kalau ban rugi, saya nanggung kerugian atau tidak? Katanya tidak, Bapak pasti untung. Ya, saya bilang itu bukan mudharabah. Mudharabah itu untung sama untung, rugi sama rugi. Jadi kalau di akad mudharabah saya nggak mau nyimpan duit saya. Ya. Nanti saya nggak tahu duit saya tiba-tiba berkurang. Kan begitu. Akhirnya telepon ke atas dia. Ya jelas dia sebut lagi akad apa. Semuanya nggak ada yang cocok. Akhirnya saya nggak jadi nyimpan duit di situ. Jadi maksudnya bahasa itu tidak penting. Yang menjadi ukuran itu adalah apa? Maknanya. Itu yang menjadi ukuran. Sama kalau saya katakan, ya, saya jual manfaat rumah ini kepada kamu selama setahun dengan harga 12 juta. Saya bahasanya saya jual manfaat rumah kepada kamu selama setahun dengan harga 12 juta. Itu apa namanya? Itu akad sewa. Walaupun saya bahasanya bahasa jual, tapi itu namanya akad apa? Akad sewa. Jelas ya? Nah itu seperti itu kaidahnya. Ada yang pakai akad salam. Iya. Dia katakan, saya memesan baju di toko fulan. Ya. Dia pakai akad salam ya, memesan dengan akad salam baju di toko fulan dengan harga sekian. Nah, itu bukan salam. Karena yang disifatkan itu adalah benda yang ada. Salam itu akad ditanggung jawab, bendanya belum ada. Cuma diberi sifat, kriteria, bentuk dan seterusnya. Jelas ya? Jadi di dalam transaksi itu ini kaidah yang berlaku. Al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah maksud dan makna. Bukan lafaz dan bukan bangunan kalimatnya. Bukan sekedar kata-katanya. Iya. Bukan sekedar kata-katanya. Nah, ini penting ya, nanti akan masuk di 6 pembahasan ini berlaku kaidah ini. Kemudian yang ketiga, dari kaidah pokok di pembahasan jual beli, tahrimur riba. Pengharaman riba. Nah, ini kaidah besar. Bahwa riba itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Dan tidak ada silang pendapat di tengah para ulama secara umum tentang keharaman riba. Kalau ada silang pendapat itu terkait dengan bentuknya, bentuk riba. Sebagian bentuk. Dia haram atau tidak pada sebagian bentuknya. Jelas ya? Baik. Riba itu terbagi dua. Riba terbagi dua. Ada riba fid duyun, dan ada riba fil buyu. Ada riba fid duyun, dan ada riba fil buyu. Ada riba di dalam hutang piutang, dan ada riba di dalam jual beli. Jadi ada dua jenis riba itu. Riba fid duyun, riba dalam hutang piutang, itu ada dua jenis. Sebagaimana riba di dalam jual beli, itu juga ada dua jenis. Ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Riba di dalam hutang piutang terbagi dua. Yang pertama namanya riba al-qard. Riba hutang. Iya. Riba hutang. Ini saya pinjamkan duit 10 juta. Tapi kamu kembalikan 11 juta. Ini riba apa? Riba al-qard. Sebab dia syaratkan manfaat pada saat dia mengutangkan. Iya. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah riba jahiliyah. Masih riba dalam hutang disebut dengan nama riba jahiliyah. Dan ini asal riba yang dicela di beberapa ayat.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba sesuatu yang berlipat-lipat. Iya. Nah, ini datang sebagian orang-orang belakangan. Ini ayat kalau didapat oleh orang liberal itu jadi makanan empuk ya. Jadi dia bolehkan semua jenis riba, kecuali ini aja yang dilarang. Iya. Bunga bank itu nggak ada masalah, bagus bank itu. Membangun dan seterusnya. Yang masalah itu kalau kita seperti ini, rentenir. Ya. Ini riba jahiliyah. Ribanya itu bagaimana? Di masa jahiliyah, seorang, misalnya saya utangkan kepada kawan saya, ini duit saya 10 juta, kamu boleh pinjam. Kamu kembalikan 2 bulan lagi. Begitu jatuh tempo, maka saya katakan kepadanya, kamu bayar 10 juta, kalau tidak, utangmu berubah menjadi 12 juta. Jelas ya? Berubah menjadi 12 juta. Iya. Ini dari riba jahiliyah. Yang disepakati tentang keharamannya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang riba jenis yang kedua ada namanya riba fil buyu, riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli itu ada 2. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Ada riba di dalam al-fadl, di dalam melebihkan, berbeda nilai, tidak sama harga. Dan ada riba di dalam nasi'ah, dalam masalah penyerahannya, tidak langsung cash, tidak saling pegang, tidak langsung kontan. Nah, itu 2 jenis. Iya. Dan riba pada jual beli ini agak rumit sedikit. Agak rumit sedikit. Karena ini memang dari pembahasan-pembahasan di fikih jual beli yang ada silang pendapat di tengah para ulama terkait dengan ketentuan-ketentuannya. Yang pertama terkait dengan riba jual beli, yang perlu diketahui ada namanya di dalam kehidupan ini barang-barang itu yang dilakukan transaksi itu dibagi 2. Ada barang berlaku padanya hukum riba, dan ada barang yang tidak berlaku padanya hukum riba. Barang yang berlaku padanya hukum riba itu disebut dengan nama amwal ribawiyah. Barang-barang ribawi, maksudnya berlaku padanya hukum riba. Dan ini dasarnya ada 6 barang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, emas, perak, gandum, jelai, syair, korma, garam. Iya. Ada berapa? Ada 6. Apa tadi? Emas, perak, gandum itu bur ya bahasa Arabnya. Terus syair, jelai, korma, dan garam. Itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dan selainnya. Banyak hadits yang menjelaskannya. Baik, muncul pertanyaan dari situ. Apakah barang-barang yang berlaku pada hukum riba cuma 6 barang saja, atau 6 barang ini percontohan? Ada makna pada 6 barang ini, yang makna pengharamannya ini berlaku di barang-barang yang semisal dengannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa barang ribawi tidak pada 6 saja. Apa yang semisal dengannya itu berlaku. Itu mayoritas ulama. Jelas ya, itu yang kuatnya. Nah, bagi orang yang berpendapat bahwa bukan pada 6 saja, kan muncul pertanyaan lain. Kalau begitu, bagaimana kita mengukur selain daripada 6 ini? Masuk barang ribawi atau tidak? Jelas ya? Nah, di sini ada silang pendapat di tengah para ulama. Nah, ini panjangnya. Saya di sini cuma ingin memberi kaidah sebagai pendahuluan. Karena itu saya beri ringkasannya, kesimpulannya di dalam pembahasan. Jadi 6 barang ini dibagi 2, diklasifikasikan menjadi 2. 1 emas dan perak, ini satu golongan di satu sudut.
4 barang yang lain, gandum, jelai, korma, dan garam, ini di sudut yang lain. Baik emas dan perak, apa illah ribawiyahnya? Apa illah ribawiyah dia? Dia dikatakan barang ribawi, emas dan perak barang ribawi, apa sebabnya? Yang benarnya, sebabnya karena mutlaqus tsamaniyah. Dia memiliki nilai tukar, memiliki harga, nilai untuk dijadikan sebagai harga. Maka apa saja yang memiliki nilai yang seperti ini masuk di dalam barang ribawi. Jelas ya? Karena itu mata uang, mau disebut rupiah, mau disebut dolar, mau disebut ringgit, mau disebut real, mau disebut dinar, mau disebut dirham. Dari mata uang yang ada belakangan ini semuanya masuk di dalam hitungan apa? Emas dan perak sama. Demikian pula surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan semisal dengannya. Ini masuk di dalam hitungan apa? Hitungan emas dan perak. Afwan ya, saya tadi sebut sebagian kalimat mungkin ada rinciannya. Jadi kalau dia surat mempunyai nilai tukar bisa dipakai untuk bahan transaksi, untuk ditukar mutlaqus tsamaniyah, maka dia adalah barang ribawi. Selesai. 4 yang lainnya. Ini semuanya makanan ya. Makanya dipetik darinya memang makanan. Tapi ukurannya dia adalah makanan, ya, makanan yang bisa ditakar atau bisa ditimbang. Ditakar itu di liter ya. Kalau dihitung pakai literan, ya, literan, keranjangan, botolan, itu namanya ditakar. Ya. Atau bisa ditimbang. Timbang itu di kilo. Ya. Jadi diwazan. Ya, kalau dia dimakan, kemudian dia bisa ditakar dan ditimbang, itu masuk di dalam hitungan barang apa? Barang ribawi. Iya. Karena itu daging masuk dalam barang ribawi. Sebab dia dimakan, bisa ditimbang. Iya. Jelas ya? Baik, kalau telur bagaimana? Barang ribawi itu bukan telur. Telur. Hah? Barang ribawi itu bukan. Dimakan, terus ditimbang kan? Berarti barang ribawi. Jawabannya bukan. Ya, ditimbang itu baru muncul belakangan. Telur itu asalnya dihitung 1, 2, 3 itu asalnya. Jelas ya? Ditimbang itu baru dikenal belakangan. Dulu itu kalau orang beli telur 1, 10 telur berapa harganya? 1 rak kan 36. 36 atau 30? Saya lupa. Nah, kan begitu hitungan. Dihitung dulunya. Bukan ditimbang, bukan di apa? Ditakar. Baik. Jadi ini barang ribawi. Nah, di sini masuk hukum riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi kalau saya jual emas dengan emas, saya tukar emas dengan emas, ini 2 barang ribawi. 2 barang ribawi. Kapan saya tukar 1 gram emas dengan 2 gram emas, maka ini sudah berlaku di dalamnya riba apa? Riba fadl. Sudah berbeda. Jadi hati-hati itu ya, penjual emas. Ini emas 20 karat misalnya. Ditukar dengan emas 24 karat. Satunya 1 gram, yang lainnya 2 gram. Karena beda harga. Beda nilai. Nah, ini haram. Sampai ini tafadul namanya, beda harga. 1 gram sama. Harus sama juga harganya. Tidak boleh bedakan. Jelas ya? Baik. Itu riba fadl. Kapan dia berbeda dalam nilai, maka jadi riba fadl. Kalau riba nasi'ah, saya tukar emas dengan emas. 1 gram, 1 gram. Tapi emas yang saya mau ambil, yang saya beli, itu saya terima besok. Tidak cash di hari itu. Itu namanya riba apa? Riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Jelas ya? Baik. Jadi ini kesimpulan di pembahasan riba.
yang ingin saya uraikan di sini, dan saya ingin menjelaskan satu sudut yang penting sebenarnya, bahwa perbedaan antara riba duyun dan riba buyu, perbedaan antara riba dijual beli dan hutang piutang, itu perbedaan pokoknya ada dua. Perbedaan pokoknya ada berapa? Ada dua. Perbedaan yang pertama, kalau riba pada hutang piutang itu bisa masuk ke seluruh barang. Seluruh barang bisa. Karena ini terkait dengan hutang piutang. Iya. Jelas ya? Baik. Saya pinjam uang 10 juta. Uang bisa masuk dalamnya hukum riba. Saya pinjam tanah, bisa masuk dalamnya hukum riba. Saya pinjam motor, bisa masuk di dalamnya hukum riba. Tergantung pinjaman ini, ketika dia kembalikan, dia lebihkan, minta untuk dilebihkan. Ya, saya pinjam motor kamu, motor apa? Motor Yamaha. Nanti kamu kembalikan motor bebek ya, nanti kembalikan Yamaha itu apa namanya? Ninja misalnya ya. Ya. Nah, ini kan tidak benar ya? Ya benar. Itu sudah masuk di dalam hukum apa? Riba hutang piutang. Jadi kalau riba pada hutang piutang itu bisa masuk di semua barang. Tapi kalau riba di dalam jual beli itu khusus untuk tadi 6 barang itu ditambah dengan barang-barang yang semakna dalam illah. Semakna dalam illah ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau riba di dalam hutang piutang itu pengharamannya tahrim maqasid. Pengharaman maksud. Pengharaman dasar. Pada datnya diharamkan dalam hal itu. Beda dengan riba di jual beli. Pengharamannya itu namanya tahrim wasilah, tahrim wasail. Pengharaman sebagai wasilah, perantara. Karena itu kadang dibolehkan, seperti di permasalahan araya. Araya diperbolehkan. Jual korma di pohon, ditukar dengan korma di darat kering. Ini kan pasti tidak sama. Tapi dibolehkan oleh Nabi. Dengan syarat-syarat yang diterangkan di pembahasan araya. Baik, jadi itu dua jenis perbedaan. Kemudian kaidah yang keempat, dan ini mungkin yang terakhir sebagai pendahuluan, tentang haramnya hilah. Diharamkan ada hilah dalam transaksi jual beli. Hilah itu apa? Hilah itu akal-akalan. Iya. Mencari celah yang tidak benar. Atau istilah orang sekarang mencari tikungan. Ya, mencari tikungan supaya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah. Itu hila namanya. Itu hila. Ada orang-orang yang memang pada dasarnya ya, dia ini sama dengan rentenir. Sama dengan rentenir. Tidak ada bedanya. Jelas ya? Tidak ada bedanya. Hanya saja dia bahasakan dengan bahasa seakan-akan sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ini hila namanya. Itu di antara bentuk hila. Dia cari tikungan-tikungan. Siapa misalnya dia biasanya minjamkan orang duit. Ya, saya kasih kamu 10 juta. Nanti kamu kembalikan 12 juta. Itu kan kerjaannya seperti itu ya, rentenir biasa ya. Nah, dia gak mau dibilangin kayak gitu. Begini aja, kamu perlu barang apa? Oh iya, saya perlu barang ini. Baik, di mana tokonya? Tokonya di sana. Ayo kita pergi sama-sama ke sana. Berangkat. Mana barangnya? Ini. Baik, ini barang kita lihat harganya berapa sih? 5 juta kan? Sudah lihat ya? Baik. Ini harga barang ini saya catat untuk kamu 7 juta. Ya. Jelas ya? Dia bayar ke penjual, dia pergi setelah akad, dia bayar pergi ke penjual, terus dia catat untuk orang ini berapa? 7 juta. Itu hila. Barang itu cuma apa?
Cuman kamuflase aja untuk riba dia. Iya. Ini bentuk dari hila. Sama dengan orang-orang Yahudi. Asalnya hila itu gaya berpikirnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu dicela dalam Al-Quran karena makan riba. Kan mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ya, jadi luar biasa ya, di hari Sabtu itu ikan muncul banyak sekali di lautan. Tapi mereka tidak bisa bikin apa-apa, dilarang mengambil ikan di hari apa? Hari Sabtu. Maka dia pasang jalannya, dia pasang perangkapnya di hari Jumat, dia panen di hari Ahad. Jadi kalau dia bilang, kenapa kamu tangkap di hari Sabtu? Siapa yang bilang saya tangkap hari Sabtu? Saya pasang di hari Jumat. Ini akal-akalannya siapa? Orang Yahudi. Ya. Ini banyak yang seperti ini. Dan ini yang bisa menyingkap yang seperti ini, itu orang-orang yang ahli di fikih muamalah. Iya, ahli di fikih muamalah. Baik, dalam penggambaran ini saya terangkan ya, bahwa fikih itu bukan cuman permainan matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Jelas ya? Bukan hal yang dilihat pada zahirnya. Fikih itu ada ruh, ada maqasid namanya, maksud di dalam pensyariatan. Ada hikmah-hikmah syariat. Ada tujuan syariat dalam jual beli itu apa? Yang dimaksudkan di dalam jual beli, di dalam syariat. Itu semua ketika menghadirkan sebuah masalah, itu oleh orang ahli fikih dihadirkan mana-mana itu. Dihadirkan mana-mana itu. Karena itu selalu saya katakan, bahwa orang yang sudah belajar fikih muamalah, tapi dia tidak belajar fikih maqasidus syariah, itu tidak boleh dia kasih fatwa di pembahasan muamalah. Karena dia pasti akan banyak keliru. Pasti akan apa? Banyak keliru. Karena itu disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah, dari syarat seorang mujtahid, dia harus mengerti maqasidus syariah, maksud di dalam pensyariatan. Iya. Dari mana yang sangat besar ya? Antum bisa lihat tadi. Kalau hitung-hitungannya haram, riba fadl haram, riba nasiyah haram. Dikasih kaidah. Al-jahlu al-ilmu al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Tidak tahu ini sama, itu hukumnya riba. Sama kalau mengetahui ini, kita tahu ini berbeda, ada yang dilebihkan. Dua-duanya riba. Tapi ini hukum diperkecualikan di masalah araya. Ada perkecualiannya. Itu maqasidus syariah namanya. Maqasid asy-syariah. Sama di pembahasan dilarang dari jual beli gharar yang tidak jelas. Itu betul larangan secara umum. Tapi ada maksud di dalam syariat yang dimaklumi. Fikih dalam syariat. Ya. Karena itu kalau diambil saja semua yang gharar haram, tidak ada yang dibolehkan sama sekali. Itu tidak benar ya. Kalau begitu kamu tidak usah beli rumah. Kenapa? Gharar. Saya mau tanya, kalau kamu beli rumah, ada yang beli rumah, dia tahu pondasinya atau tidak? Dia tahu pondasi rumahnya? Tidak tahu, itu gharar kan? Tidak mungkin dia beli rumah, dia katakan kepada pemilik rumah, Pak, tolong angkat dulu rumahnya. Saya mau lihat pondasinya. Itu enggak ada. Ini gharar namanya. Tapi gharar yang seperti ini, itu di maqasidus syariah dimaafkan. Hal yang manusia tidak bisa lepas darinya. Hal yang tidak bisa lepas darinya. Sama ya, sebagian orang masuk ke WC, tertulis di situ kalau mandi 5.000, kalau buang air kecil 2.000. Apa hukumnya masuk situ, Ustaz? Haram. Kenapa? Gharar. Kok bisa gharar? Ya. Kamu masuk 2.000, apa kamu masuk mandi 5.000, kamu mandi berapa bak? Oh, saya cuma berapa timba. Saya mungkin bisa 2 bak. Kan beda, padahal harganya sama. Berarti gharar. Ini tidak benar ya. Yang seperti itu disebut gharar sedikit. Sebab umumnya orang itu sudah tahu kalau mandi itu biasanya berapa yang dipakai. Umumnya itu sama. Makanya seperti itu sedikit, itu dimaafkan di dalam syariat. Jelas ya? Dimaafkan di dalam syariat. Ini mana-mana di dalam syariat ada. Ini punya fikih. Jangan cuman ukur aturan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Ini sulit ya di pembahasan-pembahasan. Baik. Sekarang saya akan masuk di
6 pembahasan masalah kredit. Jadi saya singgung memang terkait dengan masalah kredit, terkait dengan permodalan. Permodalan ini sebenarnya kita perlu belajar fikih muamalah itu dengan bentuk yang lebih lengkap. Sebab kalau kita paham fikih muamalah, fikih perekonomian di dalam Islam, dari situ seorang akan memiliki berbagai cara. Dia tidak akan ada masalah terkait dengan masalah permodalan. Sebab dia mengerti fikih. Dia mengerti dasar-dasar di dalam berinteraksi dan bermuamalah. Dan itu adalah bekal-bekal dia untuk berkembang. Bekal-bekal dia untuk berkembang. Cuman adanya pembahasan permodalan karena di sebagian kredit yang kita akan terangkan itu ada solusi permodalan di masa sekarang. Ada solusi untuk permodalan di masa sekarang. Jelas ya? Makanya saya ingin ingatkan bahwa inti pembahasan kita di sini adalah terkait dengan masalah kreditnya. Dan itu ingin saya poinkan pada 6 bentuk. Ingin saya poinkan pada 6 bentuk. Iya. Kalau saya katakan pembatasan, ini bukan pembatasan 6 bentuk ini. Tapi ini diantara 6 bentuk yang populer di pembahasan kredit. Kredit dalam bahasa Indonesia, dia membeli barang, transaksi terhadap sebuah barang, tidak secara cash, tapi secara apa? Secara beransur. Baik, yang pertama, kita akan mulai dulu dengan pembahasan bai'ut taqsid. Ya, jual beli secara apa? Secara taqsid. Jual beli secara taqsid itu ada beberapa bentuk. Ada bentuk yang disepakati. Ada bentuk yang disepakati. Iya. Di mana seorang itu dia membeli barang, langsung dia akad terhadap barang itu. Ini barang saya ingin membelinya secara beransur. Saya tidak mampu cash, saya membeli secara beransur. Maka saya beli secara beransur selama setahun. Kemudian ditetapkan harganya, pasti. Jelas ya? Nah, itu taqsid. Taqsid bentuk yang seperti ini, itu adalah hal yang dibolehkan. Menurut mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan tentang hal itu. Dinukil kesepakatan tentang hal tersebut. Baik. Akan bolehnya. Di antara dalil tentang bolehnya adalah ayat di surah Al-Baqarah, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang, meminjam untuk waktu yang telah ditetapkan, yang sudah ditentukan, maka catatlah. Iya, ini B al-ajal namanya. Jadi ini diantara bentuk bai'ut taqsid. Dan ini adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Karena itu di bai'us salam, di hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, dia dapati penduduk Madinah membeli dari buah-buahan, membeli dari hasil bumi, itu untuk setahun dan 2 tahun. Dalam bentuk salaf. Dan salaf itu sama, taqsid. Iya. Jelas ya? Tidak beli secara cash, tapi secara beransur juga. Tidak langsung dia terima. Dan di antara dalil jelas juga adalah hadits Barirah, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Barirah itu radhiyallahu anha, beliau membeli dirinya, mukatabah, membebaskan dirinya dari tuannya itu dengan 9 awaki, 9 uqiyah, dibayar setiap tahunnya 1 uqiyah dari perak. Jadi ada namanya budak, boleh membebaskan dirinya dengan cara dia berusaha sendiri untuk membebaskan dirinya. Iya, maka itu disebut namanya mukatabah. Barirah itu akadnya dengan tuannya, dia melunasi dirinya selama 9 tahun. Setiap tahunnya dia bayar 1 uqiyah. Baik, ini dalil tentang bolehnya.
Ini dalil tentang boleh ya. Baik. Yang kedua, dari bentuk taksid dikatakan kepadanya, ini barang kalau harga cash 10 juta. Kalau kamu cicil selama 1 tahun, kamu bayar secara beransur selama 1 tahun, maka harganya 12 juta. Harganya 12 juta. Jadi di situ ada 2 perbandingan harga. Jelas ya, beda dengan yang pertama. Yang pertama itu dia langsung datang dengan akad apa? Akad beransur, tidak ada dia ditawari untuk dia cash dan apa? Cash atau cicil. Ini yang ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkannya. Ya. Dan tidak bolehnya itu jelas. Apabila penawaran itu tidak diputuskan. Akad berhenti di atas penawaran dan tidak diputuskan. Dia ambil cash atau dia ambil secara cicil. Karena itu namanya tidak jelas harga. Tapi kalau dikasih penawaran, seperti sekarang ya, orang mau beli secara kredit itu, kan penawarannya banyak. Cashnya misalnya harganya 10 juta. Cicil setahun 12 juta. Cicil 2 tahun 14 juta. Cicil 3 tahun 16 juta. Kan begitu ya? Ini contoh. Nah, tapi begitu terjadi akad, tidak mungkin dia pilih semuanya. Akad itu dia pilih satu saja. Oh, saya kayaknya ringan bagi saya pilih 3 tahun. Saya ambil 16 juta selama 3 tahun. Nah, ini kan ketika terjadi akad, masuknya ke bentuk yang pertama tadi. Dan itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Dan itu dibolehkan oleh mayoritas ulama di masa sekarang. Iya, dibolehkan oleh mayoritas ulama di masa sekarang. Dan di masa dahulu juga. Tidak ada yang mengharamkan hal ini kecuali orang-orang Zahiriyah. Ya, dan di masa sekarang yang mengharamkannya itu adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada pembahasan beliau di Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Dan juga diharamkan oleh guru kami, Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau berkata padanya ada makna riba. Padanya ada makna riba. Tapi 2 pendapat ulama ini itu diselisihi oleh para ulama yang lain. Di masa sekarang saya nggak mengetahui ada alim yang memberi fatwa haramnya kecuali 2 ulama kita ini. Adapun Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya dari berbagai perkumpulan majma' fikih dan seterusnya, itu semuanya membolehkan. Membolehkan di dalam hal ini. Jelas ya? Dan saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan, dan itu yang lebih mencocoki dari sudut kaidah-kaidah syariat dan lebih mencocoki terkait dengan transaksi yang terjadi di tengah manusia. Tapi perlu diingat bahwa bai'ut taqsid ini karena dia jual beli tidak secara cash, secara beransur, maka disyaratkan barang yang dicicil itu tidak boleh dari barang yang seillah dengan apa yang dia pakai mencicil. Rata-rata kita mencicil pakai apa? Dengan apa kita membayar? Dengan uang kan? Baik, kalau begitu tidak boleh emas dan perak. Jangan berkata, oh saya beli emas 100 gram, nanti saya cicil selama 1 tahun. Tidak boleh. Sebab itu riba apa namanya? Namanya riba apa tadi? Riba fadl atau riba nasiah? Itu riba nasiah. Itu namanya riba nasiah. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam hal ini juga tidak boleh ada syarat. Syaratul jazai. Ada syarat penalti. Syarat denda. Tidak boleh ada syarat denda. Sebab ini bentuk dari bentuk utang. Kan dia bayarnya belum lengkap. Bayarnya belum apa? Belum lengkap. Iya. Jadi kalau dia katakan, ini barangnya, motor ini harganya 12 juta, kamu cicil selama setahun. Berarti setiap bulan saya bayar berapa? 1 juta. Kata dia, kalau kamu terlambat 1 hari saja, maka kamu didenda 10% untuk per harinya. Ini boleh atau tidak? Ini haram. Jelas ya? Syarat jazai, syarat penalti di sini haram. Sebab ini terkait dengan hutang. Bentuk dari hutang. Iya. Dan itu masuk di dalam pembahasan riba. Masuk dalam pembahasan riba. Baik, itu 2.
yang perlu diperhatikan dalam hal bai'ut taqsid ini. Baik. Kemudian bentuk yang ketiga atau bentuk yang kedua dari jual beli ini, mungkin ada yang bertanya di sini sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan ulama yang mengatakan bai'ut taqsid ini haram. Apa dalilnya di dalam hal tersebut? Iya. Ya kalau Syekh Al-Albani itu jelas ya. Beliau berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah, "Man ba'a bai'ataini fi bai'a falahu aukasuhuma awir riba." Siapa yang, kalau di arti penerjemahan Syekh Al-Albani, siapa yang melakukan dua harga pada satu transaksi, maka diambil yang paling sedikitnya atau riba. Diambil yang paling sedikitnya atau riba. Ya. Pertama ini terkait dengan pembahasan hadits ya. Hadits ini di perputaran sanadnya itu dari riwayat Muhammad bin Amr bin Alqamah, meriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ya. Dan meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Alqamah itu banyak rawi. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah itu yang menambah falahu aukasuhuma awir riba. Hanya di riwayat dia saja. Sedangkan di riwayat rawi-rawi yang lainnya yang lebih senior dan lebih kuat riwayatnya, seperti Yahya bin Said Al-Qattan, ya, Abdul Wahab bin Atha, Abda bin Sulaiman, ya. Ada 7 rawi semuanya. Semuanya tidak ada yang menyebutkan itu. Mereka hanya berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam am bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang dari 2 akad transaksi, dari 2 akad jual beli dalam satu transaksi. Nah, itu penerjemahannya ya untuk pendapat mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau diterjemahkan, kalau tambahan diambil yang paling sedikitnya atau riba, ini haditsnya lemah, maka kita sisa membahas tentang apa makna larangan 2 akad transaksi atau makna 2 harga, kalau bahasa sebagian orang ya, makna 2 harga dalam satu akad transaksi. Itu apa maknanya? Ini yang ada silam pendapat di tengah para ulama di dalam memaknakannya. Ya. Dan yang ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim, bahwa yang dimaksud adalah bai'ul ina, jual beli dengan cara ina, yang kita akan terangkan nanti di jenis yang kedua. Di jenis yang kedua. Adapun kalau ditawarkan 2 harga, itu bukan namanya transaksi dengan 2 harga, tapi penawarannya 2 harga. Penawarannya apa? 2 harga. Kalau cash begini, kalau cicil begini. Tapi begitu dia transaksi, diambil yang mana? Dua-duanya atau satu saja? Diambil satu saja. Kalau begitu tidak ada 2 transaksi, tidak masuk di dalam kategori larangan di dalam hadits. Karena itu, ya, pemahaman yang mengatakan 2 harga, ya, itu dilarang, 2 tawaran harga maksudnya dilarang, ya, itu hanya datang dari sebagian as-salaf seperti dari Al-Auza'i, dan itu tidak dinukil dari yang lainnya di mayoritas ulama. Baik. Tapi kalau 2 harga dengan mana ini cash 10 juta, kalau kredit 12 juta. Ya. Terus dia lepaskan begitu saja tanpa menentukan. Nah, itu betul dilarang. Sebab dia tidak tentukan yang mana, itu 2 akad betul. 2 akad transaksi. Ya. Tapi praktek dari kredit yang ada sekarang ini dalam bentuk taksid, ketika ada penawaran-penawaran itu tadi, ya, begitu akad dia pilih berapa? Apa yang dia pilih? Semuanya atau satu saja? Satu saja yang dia pilih. Kalau begitu akadnya betul. Di atas bai'ul ajal namanya. Nah, itulah yang kita sudah terangkan dari taksid jenis yang pertama. Dan ini adalah hal yang diperbolehkan, tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, namanya bai'ul ina. Ya, jual beli dengan cara apa? Jual beli dengan cara al-ina. Ya. Apa itu jual beli dengan cara al-ina? Jual beli dengan cara al-ina itu bentuk yang paling populernya di tengah mayoritas ulama adalah seorang itu menjual barang dengan harga ansuran, dengan kredit, tidak cash,
Ya, harganya belum langsung dia pegang. Kemudian setelah itu dibeli lagi dari orang yang oleh si penjual sendiri, dia membelinya dengan cash, dengan nilai lebih rendah daripada itu. Dengan nilai yang lebih rendah daripada itu. Jelas ya? Baik, ini disebut bai'ul inah. Dan ini yang paling populernya. Ini yang paling populernya, yang paling masyhurnya. Ya. Jadi sekarang saya datang kepada si A. Si A, saya mau beli motor kamu. Saya sanggup membayarnya selama setahun. Berapa harganya? Dia katakan harganya 12 juta. Kalau begitu saya ansur 1 juta per bulan. Ya. Setelah itu si A berkata kepada saya, mungkin di majelis itu, mungkin di waktu lain, sebelum saya selesaikan cicilan, dia katakan saya beli barang kamu secara cash 10 juta. Jelas ya? Maka dia bayar saya 10 juta, dia ambil motor itu, saya masih tetap melanjutkan cicilan kepadanya. Melanjutkan cicilan kepadanya selama berapa? Selama setahun. Baik, ini terjadi atau tidak? Terjadi. Dan ini banyak dilakukan oleh orang belakangan sekarang ini. Cuma ini caranya tidak benar ya. Ini solusi permodalan keliru. Ya, dia perlu modal. Dia kalau perlu modal mendesak 500 juta, dia tidak punya duit. Tapi dia punya kemampuan 20 juta per bulan, 20 juta per bulan, dia punya kemampuan. Jelas ya? Tiba-tiba perlu modal 500 juta, dia nggak ada duit. Caranya dia pergi ke dealer beli mobil. Lihatlah mobil yang harga 600 juta. Berapa cicilnya? Sudah dia bikin akad, yang jelas dia cicil dengan akad taksid ya, yang dibolehkan. Dia cicil 20 juta per bulan. Ya. Orang dealer tanya, Pak, mobilnya udah diapain? Karena ini orang dari tadi kelihatannya dia tidak terlalu peduli masalah mobil isinya, tidak tanya-tanya juga masalah perlengkapan mobilnya, kayak bukan untuk dia pakai. Orangnya cerita, saya memang ingin menjual lagi, saya perlu modal. Oh kalau begitu Bapak nanti ke showroom sebelah sana, itu punya kami juga. Bapak jual aja di situ. Ya, karena mereka ini jual mobil, beli mobil juga. Jelas ya? Ya sih saya pindah ke sebelah, cuman pindah kantor saja, barangnya dipindahin ke situ, ya sudah saya hargain saja. Ini kan baru, berapa ini? Oh iya 500 juta ya, sudah 500 juta. Dapat kan? Nah, 600 juta dia tetap mencicilnya. Ya. Nah, ini keliru, sebab ini masuk di dalam pembahasan apa? Di dalam pembahasan al-ina. Ini masuk di dalam pembahasan al-ina yang diharamkan dan dilarang di dalam syariat. Baik, ini bentuk yang paling populernya. Walaupun ada bentuk-bentuk lain, tapi ini dasar bentuknya yang populer. Ya, tadi saya bahas tentang bahaya hila di dalam riba. Ini salah satu hila di dalam riba. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberi kaidah tetap di sini. Kata beliau, ad-dara'i harramaha asy-syari' wa illam yuqsad bihal muharram khasyata ifda'iha ilal muharram. Hal-hal yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan itu oleh syariat diharamkan juga. Walaupun si pelaku maksudnya bukan untuk berbuat haram, niatnya baik mungkin, tapi syariat tetap mengharamkannya. Kenapa? Karena jalan ini bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Nah, ini kalau dia tidak memaksudkan hal yang haram. Kalau dia memaksudkan hal yang haram, nah itu jalannya lebih diharamkan lagi oleh syariat. Kata beliau, wa bihadat tahrir yadhharu illatut tahrim fi masailil ina wa amthaliha. Dengan penjelasan ini tampaklah rincian tentang hukum al-ina, masalah ina dan yang semisal dengannya. Dan semisal dengannya. Baik,
Maka dibentuk dari hilah, hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Karena itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan berbagai jalannya hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil'ina." Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-inah dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan, melalaikan kalian dari syariat, dan kalian telah ridha dengan pertanian yang membuat kalian lalai dari kewajiban, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Kalau kalian sudah terkena 4 penyakit ini, kata Nabi, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah penyakit. La yanzi'uhu, tidak akan terangkat penyakit itu. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Iya. Baik, ini hadits di antara hadits-hadits yang tegas ya, yang menunjukkan tentang haramnya al-inah tersebut. Iya. Kemudian di penafsiran hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan, naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari 2 akad transaksi di dalam satu jual beli. Ini salah satu maksudnya begitu. Salah satu bentuknya seperti itu. Dia akad di sini beransur, setelah itu langsung dia rubah menjadi akad apa? Akad cash. Iya. Baik. Dan ini masuk di dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena dia akad kepada orang yang sama beransur selama setahun, setelah itu akad lagi cash mengambil barang itu. Maka ini pada orang yang sama itu jelas 2 bentuk transaksi dalam satu jual beli. Ya. Dan itu masuk di dalam hitungan riba. Masuk di dalam hitungan riba. Dan ini yang dilarang. Ini yang dilarang di dalam syariat. Baik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini ucapan Ibnu Abbas penting ya. Karena ini dari dasar-dasar yang dipegang oleh as-salaf. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Darahim bidarahim bainahuma harira." Ina itu adalah duit dengan duit, dirham dengan dirham. Ini mata uang orang dahulu ya. Dirham dengan dirham, antara keduanya adalah sutra. Adalah sutra. Sama tadi itu. Duit dengan duit, antara keduanya motor. Jadi motor ini cuma kamuflase saja. Hakikatnya dia cuma menukar duit dengan duit sebenarnya. Hakikatnya. Cuma menukar duit dengan duit. Sebab ini transaksi antara 2 orang. Ya. Transaksi antara 2 orang, hakikatnya dia memakai barang untuk menutupi saja. Menutupi riba di situ. Nah, itulah tadi saya katakan al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran itu adalah maksud dan makna, bukan lafaz dan bangunannya. Baik. Ya. Jadi ini dalil tentang al-inah, pengharamannya. Sudah selesai jenis yang kedua. Jenis yang ketiga itu namanya bai'ut tawarruk. Ya, masalah itu at-tawarruk. Ini pembahasan tawarruk ini dikatakan tawarruk, ini penamaan dari dahulu ada ya. Ya, dikatakan tawarruk ya dari kata warakah. Karena seorang itu dia membeli barang bukan untuk mengambil barangnya, tapi untuk mengambil kertas, mengambil duit. Duit yang dia cari. Duit yang dia cari. Ini mirip dengan al-inah. Dan sebagian ulama dia menghitungnya masuk di dalam al-inah, bentuk-bentuk inah. Masuk dalam bentuk-bentuk inah. Dan inah memang ada berbagai bentuk ya. Cuman tidak semuanya saya paparkan di sini. Karena kalau saya paparkan di sini nanti materinya cuma pembahasan inah saja.
Saya hanya ingin memberi penggambaran satu masalah supaya kita apa? Bisa pahami. Masalah tawarruk di sini ini penting ya, sebab di sini hukumnya itu berbeda menurut pendapat yang paling kuatnya. Karena tawarruk ini dia membeli barang, iya, dia membeli barang secara beransur, lalu dia jual barang itu kepada pihak ketiga, bukan di tempat dia membeli, bukan di pihak membeli atau wakilnya. Jelas ya? Kalau showroom itu tadi misalnya dia jual, ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Oh jangan berkata, kan beda tempat. Ya beda tempat, orangnya sama. Jelas ya? Itu masalah ina namanya. Tapi kalau saya ambil barang di sini, saya beli secara beransur, terus saya jual kepada orang yang lain, ini namanya pembahasan tawarruk. Ini namanya pembahasan tawarruk. Iya. Dan tawarruk ini yang ada silam pendapat di tengah para ulama. Ya, dan mayoritas ulama itu membolehkan hal yang seperti ini. Membolehkannya. Ya, dan itu dari dahulu di madhab Hanafiyah, ucapan di madhab Malikiyah. Dan ini yang dipegang di madhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama di masa sekarang. Di antaranya kakek guru kami, Mufti Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Ibn Utsaimin. Beliau memfatwakan dengan syarat-syarat. Kalau Syekh Ibn Utsaimin memang beliau beri ketentuan syarat bolehnya. Ya. Bolehnya itu apa? Kalau beliau dia tidak ada solusi dengan bentuk meminjam atau tidak ada solusi dengan bentuk salam. Ya. Jelas ya? Kemudian dia tidak ada jalan lagi untuk dapat modal kecuali itu. Tidak jalan mendapat modal kecuali itu. Kemudian barang dia pastikan ada di pemilik. Nah, itu syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Tapi secara umum Syekh Ibn Utsaimin itu sama membolehkan. Dan ini yang dipilih oleh Majma' Fiqih Islami, perkumpulan berbagai ulama di masa sekarang dalam sebuah lembaga fikih Islami. Mereka mengeluarkan fatwa tentang bolehnya hal ini. Baik, ini lebih mencocoki ya makna syariat. Ya, lebih mencocoki mana syariat di dalam hal ini. Apa dalilnya tentang bolehnya? Masuk ke dalam keumuman ayat. Wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Asalnya boleh dalam transaksi. Dan masuk di dalam keumuman ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertransaksi jual beli hutang ke waktu tertentu, itu masuk di dalam bentuk waktu. Ya, dan tidak ada khilaf di dalam riba di dalam hal ini. Tidak ada khilaf dalam riba. Jelas ya? Dan ini pernah terjadi. Terjadi juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadits Abu Sa'id Al-Khudri dan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang lelaki dipekerjakan oleh Nabi mengurusi korma-korma beliau di Khaybar. Maka orang ini datang dengan jenis korma jenib. Korma jelek ini. Korma jenib ini. Ya. Apa namanya? Dia datang dengan korma jenib. Korma jenib ini korma yang bagus ya. Ya. Tapi korma di Khaybar itu tidak seperti itu. Dia korma al-jama namanya. Korma yang jelek. Maka Nabi tanya kepada orang ini, dia bawa korma bagus. Dikatakan, kamu seluruh korma di Khaybar seperti ini? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Ya. Kami mengambil dari korma ini 1 sok, kami bayar 2 sok dengan korma Khaybar itu. Jadi dia tukar korma. 1 sok korma bagus, dia beli dengan 2 sok korma apa? Korma jelek. Ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Hah? Ini riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Jelas ya? Makanya Nabi SAW berkata, la taf'al, jangan kamu lakukan. Jangan kamu lakukan. Oleh Nabi diberi solusi. Kata beliau, bi'il jama' bid darahim. Tapi yang kamu lakukan, juallah korma yang jelek itu, jual dulu dengan duit. Setelah kamu dapat duit, dapat darahim, pakai duit ini, belilah korma yang bagus. Beli korma yang apa? Korma yang bagus. Iya. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa adanya transaksi yang seperti ini sepanjang terpenuhi syarat-syarat transaksi, ya,
Maka ini tidak berpengaruh pada keabsahan jual beli. Ya, karena itu yang lebih dekatnya bahwa apalagi di masa sekarang ini, ya, memang di masa sekarang ini termasuk solusi yang penting. Dan manusia perlu ke dalam hal ini. Manusia perlu kepada hal ini. Ya, sebagai salah satu alternatif dan solusi mereka di dalam apa? Di dalam permodalan. Ya, jadi boleh seorang itu dia ambil barang di sebuah tempat, saya datang kepada si A atau saya datang kepada sebuah showroom misalnya, saya beli mobil ini saya beli secara beransur 600 juta. Misalnya selama 3 tahun saya cicil. Lalu saya jual kepada orang lain dengan harga 500 juta. Saya jual. Itu boleh saya. Jelas ya? Dan mobil juga memang sudah milik saya. Jadi saya kan sudah membeli akad kepemilikan. Itu asalnya akad itu akad jual beli. Makanya itu yang kredit ini sebenarnya yang banyak keliru juga. Dia bikin kredit tapi belum dibikin atas nama orang yang mengkredit, yang mencicil. Nah, itu tidak boleh ya. Asalnya kalau dia sudah akad kredit, ya barang itu sudah milik orang yang mengkredit. Sisa kewajiban dia melunasi. Kalau barangnya ingin dia beri ke orang, ingin dia jual, itu hak dia. Itu hak dia. Jelas ya? Tetapi memang di dalam hutang piutang itu boleh seorang meminta jaminan. Boleh meminta jaminan. Jaminannya apa? Silahkan dia boleh minta jaminan apa. Kalau dia misalnya minta jaminan BPKB, boleh saja. Tapi BPKB-nya sudah atas nama si pembeli itu tadi. Orang yang membeli secara beransur, secara kredit itu tadi. Baik. Jadi ini pembahasan yang ketiga. Disebut dengan nama masalah at-tawarruk. Baik, sudah kita terangkan 3 bentuk dari pembahasan jual beli yang cocok masuk ke dalam kata transaksi kredit dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi, kredit kalau dalam bahasa Indonesia itu transaksi jual beli dengan cara beransur, tidak cash. Kita sudah terangkan ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Bai'ut taqsid. Yang kedua bai'ul inah. Yang ketiga tawarruk. Ya. Sekarang yang ketiga, namanya bai'ul murabahah lil amiri bisyara'. Dan ini penamaan baru ya, penamaan kekinian. Istilah baru populer belakangan. Iya. Kadang disebut dengan nama bai' lil amir bisyara'. Kadang disebut bai' lil wa'id bisyara'. Kadang disebut al-murabaha al-masrafiyah. Penamaan-penamaan yang banyak disebut di masa sekarang. Karena memang bentuk ini banyak populer di masa sekarang. Banyak populer di masa sekarang. Iya. Jadi intinya bai' al-murabahah lil amir bisyara' itu ada 2 di dalamnya. Yang pertama, ada yang memesan untuk dibelikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada janji dia akan membeli. Janji dia akan apa? Membeli. Iya. Jadi intinya ini ada 2 di dalamnya. Gambaran sederhananya begini. Jadi di dalam bai' al-murabahah lil amir bisyara' ini, gambaran sederhananya ada 3 pihak. Ada 3 pihak. Pihak yang pertama, customer atau orang yang memesan barang, menghendaki suatu barang. Pihak yang kedua, pihak pemilik barang. Ya, pihak pemilik barang. Dan pihak yang ketiga adalah pihak dia tidak memiliki barang, tapi dia punya kemampuan untuk membeli barang ini. Nah, ini mau dinamakan investor boleh, mau dinamakan pemodal boleh, ya terserah apa namanya. Ya, dari bentuk-bentuk penamaan yang ada di masa sekarang ini.
Iya. Jadi globalnya ya. Kalau bentuknya itu bisa masuk beraneka ragam. Bisa masuk beraneka ragam. Tapi yang paling populernya, contoh sederhananya, saya misalnya ingin sebuah motor. Motor itu case-nya 10 juta. Saya tidak punya uang untuk beli motor tersebut. Saya datang kepada si A. Saya bilang kepada si A tolong belikan motor itu. Iya. Nanti saya akan cicil dari kamu selama 1 tahun dengan nilai 12 juta. Dengan nilai berapa? 12 juta. Maka si A pergi beli motornya. Setelah motornya dia sudah pegang, dia sudah miliki, maka saya datang kepadanya, kemudian buat akad transaksi untuk mencicil motor tersebut selama 1 tahun dengan nilai 12 juta. Nah, ini gambaran Bai' al-murabah lil amiri bisyara'. Nah, ini yang paling banyak sekarang ya yang kita lihat. Umumnya orang kalau pergi ke dealer itu sudah ada perusahaan-perusahaan pemodal itu. Ya. Bahkan kadang dia menjemput di pintu showroom atau tempat jual motor. Atau kalau tidak, kita mau beli kredit, paling si pemilik motornya, dealernya atau pemilik showroomnya telepon dulu. Pemodal ini ada orang mau beli nih, mau cicil. Nah, mereka datang. Jelas ya? Baik, ini masuk di pembahasan ini. Ya. Kalau bentuknya seperti itu, ini sebenarnya ada beberapa bentuk diterangkan oleh para ulama di dalam hal ini di masa kini. Ya. Ada bentuk yang dibolehkan dan ada bentuk yang populer. Ini yang terjadi silang pendapat. Ini kita akan rinci. Bentuk yang dibolehkan itu bagaimana? Ya, bentuk yang dibolehkan, kalau misalnya saya datang ke seorang pedagang, si A. Saya tanya kepada si A, kamu punya motor nggak? Saya mau cicil selama 1 tahun. Punya motor Honda misalnya, merek ini saya sebut mereknya. Saya mau cicil selama 1 tahun dengan harga 12 juta. Kata si A, saya nggak punya. Jelas ya? Kemudian setelah itu saya pergi. Nah, saya cuma tanya. Lalu si A tanpa sepengetahuan saya, dia pergi beli motor itu. Dia pergi beli motor, sudah ada di rumahnya. Terus saya lewat lagi, ya, ketemu dengan si A, dia bilang ada motor di rumah. Jadi nggak mau beli. Saya bilang nggak apa-apa, saya beli. Akhirnya di pembahasan ini dia lebih cocok masuk ke mana? Ke Bai'ut Taqsid yang pertama. Sebab asalnya saya juga cuma lewat mau nanya, bukan berkata sama dia tolong belikan motor itu, tidak. Jelas ya? Maka kalau ini lebih cocok dengan bentuk yang pertama tadi, Bai'ut Taqsid. Baik, yang paling populernya itu bentuk yang kedua yang saya terangkan itu tadi. Ya. Jadi ada pemesan. Saya datang kepada saya sudah lihat di sana ada motor bagus, harganya 10 juta. Saya nggak bisa beli cash ya. Saya datanglah ke si A. Tolong belikan motor itu. Ya, silahkan. Saya hanya mampu cicil selama 1 tahun. Ya, kamu hargai berapa? Kita boleh akad. Kata si A, baik. Si A motornya dibeli. Setelah itu dia panggil saya. Ini sudah ada motornya. Ya, saya hargai 12 juta. Kamu bayar per bulan 1 juta. Selama 1 tahun menjadi berapa? 12 juta. Baik. Ini boleh atau tidak? Ini silang pendapat banyak di sini. Kalau saya masuk lagi ke dalam poin-poin pembahasan, saya harus bicara lagi pendahuluan banyak ya. Tapi saya ingin memberi di sini sebuah kesimpulan dari hukum pembahasan ini, bahwa ini transaksi dibolehkan dengan 3 syarat.
transaksi dibolehkan dengan berapa? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, pihak pemodal itu harus memiliki barang dahulu. Harus memiliki barang dahulu, baru dia boleh melakukan transaksi. Iya. Itu syarat yang pertama. Sebab kalau dia tidak memiliki barang, artinya dia akan masuk ke dalam larangan Nabi, wala tabi ma laysa indak. Dan jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Nah, ini letak kekeliruan sekarang ya, di masa sekarang ini. Ya, kalau misalnya ada yang mau beli mobil di salah satu toko itu, di alir showroom dan sebagainya, itu biasanya dipanggil pemodal. Tanda tangan semua akad sudah lengkap. Baru setelah itu si pemodal ini berkata kepada dealer atau toko itu, ambil, kasih dia motor satu. Ini si pemodal ini belum langsung bayar ke dealernya. Mungkin dia transfer besok, lusa atau kapan. Tapi kita akad semuanya sudah beres sama dia. Nah, ini masuk ke dalam apa? Menjual sesuatu yang belum dia miliki. Jelas ya? Jadi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena itu di sebagian bank-bank ya, yang ada yang saya tanya, katanya transaksi kreditnya bagus di sini. Saya tanya, kalau misalnya saya beli mobil, ketentuannya bagaimana? Ya kata bapak ini, dia termasuk orang ahli di bidang syariah di situ. Ya, jadi kalau kami di sini sistemnya mobil kami beli sudah ada di depan bank, baru kita transaksi. Ya, saya bilang lumayan bagus ya, karena dia sudah miliki, sudah ada. Ya, kemudian saya berikan tanggapan bahwa di peraturan ada yang mengatakan bahwa peraturan BI itu bank tidak boleh memiliki gudang-gudang, tidak boleh dia sebagai pelaku bisnis. Ya, itu kan masuk dalam pelaku kan. Ya kalau dia memiliki barang, paling tidak dia masukkan dulu ke tempat dia. Dia masukkan dulu ke tempat dia. Nah, itu kan di bank syar'i di Timur Tengah, caranya seperti itu. Bank itu diizinkan memang, walaupun di kadar terbatas, tapi dia punya gudang, punya tempat untuk menyimpan barang dia, sehingga betul-betul menjadi pemilik hakiki. Jelas ya? Pemilik benaran. Bukan cuman hila untuk riba. Barang itu menjadi kamuflase saja, tidak. Ya, dia miliki barangnya, sudah ada, ayo datang transaksi. Kamu nggak dibeli, nggak ada masalah, saya jual sama orang lain. Nah, itu baru pedagang itu. Benar dia berdagang. Jelas ya? Baik. Tapi setelah itu saya tanya ke cabang-cabang yang lain. Cabang yang lainnya berkata tidak, kami tidak seperti itu katanya. Ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini harus dipastikan ya. Kalau seorang masuk dalam transaksi, dia harus pastikan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan bahwa orang yang minta dibeli itu tidak dimestikan untuk memenuhi janjinya. Ya, jadi ini kan si pemesan, kalau di contoh yang saya gambarkan tadi, saya sebagai pemesan. Si A tadi, pihak pemodal, tidak boleh dia berkata, kamu harus beli. Janji ya harus beli, diwajibkan. Apalagi tulis akad. Saya wajib beli. Nah, itu tidak boleh. Jelas ya? Nah, itu bukan pedagang namanya kalau kayak gitu. Kalau pedagang itu, saya tidak jadi beli, dia jual sama orang lain, gak ada masalah. Nah, itu pedagang namanya. Jelas ya? Jadi syarat yang kedua, si pemesan itu tidak diwajibkan untuk membeli. Kalau misalnya saya batal, kayaknya saya berubah pikiran deh. Ya, saya kayaknya untuk sekarang ini saya fokus di pekerjaan ini dulu. Saya perlu modal di suatu tempat yang lain. Saya nggak jadi. Nah, maka dia tidak boleh memaksa saya untuk membeli.
Jelas ya? Nah, kalau dia paksa, dia haruskan, nah ini sudah masuk di dalam pelanggaran. Baik, ini sudah berapa? 2 syarat. Kemudian syarat yang ketiga, kalau terjadi kerugian, terjadi musibah terhadap barang, maka itu ditanggung oleh si pemodal, bukan ditanggung oleh saya. Jelas ya? Jadi saya pesan motor itu tadi, si A pergi beli, di tengah jalan terjadi kecelakaan, motornya hancur. Nah, itu tanggungan si A, bukan tanggungan saya. Terus dia sudah beli motor, dia bawa ke rumahnya, tiba-tiba motornya ada yang curi, hilang motornya. Tanggungan siapa? Tanggungan si A. Nah, boleh dia tanggungkan ke saya. Jelas ya? So, kalau dia tanggungkan ke saya, nah itu sebenarnya riba sudah. Itu hila saja. Barang itu kamuflase kalau seperti itu bentuknya. Nah, dengan 3 syarat ini, insyaallah ta'ala bisa masuk di dalam pembahasan. Selain daripada apa yang saya sudah sebutkan tadi ya, kalau ada keterlambatan di pembahasan taksid, kalau ada keterlambatan, tidak boleh dijatuhkan penalti. Diberi syartul jaza. Kalau terlambat sehari, dikasih tambahan 10% atau 0,1%, 0,2%, itu tidak diperbolehkan. Baik, selesai ya? Ini bai al-murabaha lil amiri bisyara. Dan bagaimana silam pendapat para ulama di dalam hal ini. Dan yang ringannya seperti yang saya sebutkan tadi, itu dengan 3 syarat itu. Apabila terpenuhi syarat-syarat itu, insyaallah ta'ala hal tersebut adalah hal yang dibolehkan. Dan pembolehan untuk jenis ini ada sejumlah ulama yang membolehkannya, Syekh bin Baz, kemudian ada fatwa dari berbagai perkumpulan fikih di dalam hal tersebut. Ya, tetapi apa yang saya terangkan tadi itu intisari dari apa? Dari kesimpulan di pembahasan ini. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini bentuknya sewa, kayak menyewa. Tapi dijanjikan nanti kalau berakhir sewanya itu bisa menjadi milik dia atau dijual kepadanya. Makanya namanya al-ijar al-muntahi bit tamalluk atau bil bai'. Penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan atau jual beli. Saya tadi beri contoh bahwa ini banyak terjadi di masa sekarang ya. Saya nggak tahu kalau hadirin dan hadirat sekalian biasa mendengar yang seperti ini, tapi setahu saya ini terjadi pada sebagian perusahaan yang menyewa alat-alat berat. Iya. Jadi kalau dia beli alat berat itu merugikan ya untuk perusahaannya, atau mungkin modalnya tidak kuat, maka cara yang paling simpelnya dia sewa. Nah, pihak yang menyewakan dia katakan, baik sewa aja selama 10 tahun. Begitu lepas 10 tahun, barang itu menjadi milik kamu. Misalnya. Jelas ya? Nah, ini beransur juga, dia bayar secara beransur. Ya, dan akhirnya adalah apa? Kepemilikan. Dan saya pernah lihat juga ini terjadi di sebagian perusahaan taksi. Jadi sopir taksinya diberi akad sewa. Dia setoran setiap hari misalnya 300.000 atau 500.000, selama 5 tahun mobil itu berubah menjadi milik dia. Mobil taksinya berubah menjadi milik dia. Jelas ya? Baik. Nah, ini semuanya sama akadnya. Al-ijar al-muntahi bit tamlik. Tadi saya beri kaidah. Al-ibratu bil ma'ani, bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran maksud dan makna. Maksud dan apa? Makna. Iya. Bukan lafaz dan bukan bangunan kata, tapi yang menjadi ukuran maksud dan maknanya. Jadi walaupun dia katakan ini disewa, nanti kalau sudah selesai, ya
otomatis jadi kepemilikanmu. Ya. Itu harus dilihat sewa di situ benar sewa atau tidak. Jelas ya? Baik. Ataupun dia katakan nanti berakhir dengan diberikan, dihibahkan. Nah, ini bahasa lain ya, berakhir dengan apa? Dihibahkan. Ya. Jadi dia beli, misalnya dia sewa alat berat selama 5 tahun. Begitu dia bayar cicilannya yang terakhir, bulan terakhir di 5 tahunnya, maka langsung berubah menjadi hibah untuk dia. Nah, ini cara keluar ya. Kalau dia bilang 2 akad, nanti kena hadits 2 akad. Kalau begitu kita rubah jadi hibah. Hibah kan tidak ada masalah, dihadiahkan. Ya, itu tadi saya bilang, walaupun dia namakan hibah, dia sebut dengan hibah, hakikatnya itu jual beli namanya. Jelas ya? Jadi itu hibah cuman nama saja untuk menutupi hakikat. Untuk menutupi hakikat. Karena itu di sini di pembahasan al-bay' al-murabah lil amir bisyara ini, itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Afwan. Di pembahasan al-ijar al-muntahi bit tamlik, penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan ini, itu ada 2 jenis. Ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Ya. Saya akan berikan ketentuan-ketentuan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan, supaya kita menjadi jelas di dalam pembahasan ini. Baik, yang dibolehkan itu, atau kita mulai dulu dari apa yang dilarang dulu. Yang masuk di dalam larangan, hal yang dikatakan haram, itu ketentuannya apabila terjadi di dalamnya 2 akad yang berbeda pada satu waktu dan pada satu benda atau pada satu ain, satu barang, dan di masa yang sama. Di masa yang sama. Jadi kalau dia katakan, ini sekarang barang kamu sewa. Kamu sewa. Iya. Begitu berakhir sewaan yang terakhir, dia berubah menjadi kepemilikanmu. Tamlik. Ini berarti dia gabungkan 2 akad. Dia gabungkan 2 akad. Akad ijar dan akad tamlik di dalamnya. Atau dia katakan, kamu sewa, ya, dia akhirnya berubah menjadi saya jual kepadamu. Ini juga menggabungkan antara ijar, antara sewa dan menjual. Itu masuk di dalam larangan, mengumpulkan 2 akad jual beli dalam satu transaksi. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Iya. Mungkin ada yang pakai bahasa lain, seperti yang saya katakan tadi. Dia katakan, kamu sewa, begitu berakhir, saya hibahkan untuk kamu. Berubah jadi hibah. Jadi memang berkumpul 2 akad sekaligus ya. Berkumpul 2 akad sekaligus. Tapi akad yang satu hibah, dan ini beda jenisnya. Beda jenis. Ya. Beda jenis. Dan secara umum ada yang membolehkan di kalangan ulama untuk hal yang seperti itu. Tapi hakikatnya, kalau dilihat hakikatnya, ini sebenarnya sudah menyatukan 2 akad transaksi, 2 akad transaksi dalam satu, 2 akad jual beli dalam satu transaksi. Sudah digabungkan. Baik. Kemudian ada sudut lain yang menjelaskan tentang pengharaman di sini. Kalau misalnya begini ya. Ada alat berat. Alat berat ini harganya 1 miliar. Iya. Biaya sewanya misalnya dihitung 50 juta per bulan. 50 juta per bulan. Maka selama 200 bulan, kalau dia berhasil, kalau dia terus membayar selama 200 bulan 50 juta, ya, maka itu akan berubah menjadi apa?
Afwan, bukan 200 ini ya, kalau 50 juta berarti 20 bulan ya. Selama 20 bulan, ya. Selama 20 bulan, kalau dia bayar 50 juta, nanti pasti akan genap 1 miliar. Nah, maka dia nilai ongkos sewa itu sama dengan ongkos barang itu. 1 miliar. Nah, ini pasti akan masuk di dalamnya kekeliruan lain lagi di pembahasan jual beli. Kekeliruan yang bernama al-jahala wal gharar. Tidak diketahui dan tidak jelas. Namanya barang itu menyusup. Ya kan? Harganya sekarang 1 M. 1 tahun berikutnya belum tentu dia 1 M. Jangankan 1 tahun, mobil saja baru dibeli, tiba-tiba saya nggak perlu mau saya jual, itu nggak bisa saya jual persis dengan harga yang saya beli. Ya, mungkin turun 10 juta, 5 juta, pasti ada bedanya kan begitu. Sudah ada perbedaan. Nah, jadi artinya kalau dia bikin akad, disewa dan berakhir dengan dijual dengan harga 1 M misalnya, ya, maka ini menjadi tidak benar karena nilai barang itu belum tentu seperti itu. Belum tentu seperti itu. Jelas ya? Maka ini sudut yang tidak dibolehkan. Tapi yang kalau dibolehkan itu kalau 2 akad yang berbeda. 2 akad yang berbeda. Iya. 2 akad yang berbeda. Misalnya, dia katakan kamu sewa. Selesaikan saja sewaan. Saya berjanji. Ini janji ya. Kalau selesai, saya hibahkan. Saya jadikan kepemilikanmu. Beda tadi ya, kalau hibah, dia sewa langsung jadi hibah. Ini langsung berubah ya jadi hibah. Bukan janji namanya. Langsung berubah. Nah, itu 2 akad langsung masuk. Itu keliru kalau itu. Tapi kalau ini tidak, bahasanya kita sekarang akadnya akad sewa. Akadnya sewa. Kita selesaikan dulu sewa menyewa. Begitu selesai, saya janji. Kalau sudah selesai nanti saya berikan barang itu untuk kamu. Jelas ya? Nah, ini kalau janji seperti ini nggak ada masalah. Karena dia akadnya berbeda. Akadnya kan cuma 1 di awal, cuma 1. Akad yang kedua itu nanti kalau sudah selesai baru dia bikin akad baru. Ya, dan di situ dia boleh memberi, boleh tidak memberi, kan begitu. Boleh memberi dan boleh tidak memberi karena akadnya memang belum terjadi. Dan ini tidak ada masalah ya dari sudut pembahasan syar'i. Dari sudut pembahasan syar'i. Baik. Itu contohnya dari bentuk-bentuk yang ada yang boleh, ketentuan apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan. Ketentuan apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan. Iya. Jadi itu ukurannya. Kapan dia masuk di dalam kategori 2 akad atau ada hal yang tidak jelas, maka itu diharamkan. Kapan dia masuk di dalam 2 akad yang berbeda atau yang keduanya itu dijanjikan akan datang nanti setelahnya, tapi yang berjalan mereka 1 akad, maka itu nggak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Ini yang disebut dengan al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam terkait dengan masalah istisna. Istisna itu, ya, kalau di pendapat madhab jumhurul ulama, itu disebut dengan nama be'us salam. Kalau di madhab jumhur ulama, di madhab kebanyakan para ulama disebut as-salam. As-salam itu artinya seorang membeli barang yang tidak ada, dia pesan barang. Ya. Dia pesan barang. Barang itu biasanya diketemukan di 1 musim. Sama kalau kita pesan mangga ya. Mangga itu kan, misalnya mangga harum manis, itu di musim tertentu. Kita pesan misalnya korma, rutop. Rutop itu korma basah. Korma basah itu di musim tertentu. Jangan cari korma basah di musim dingin. Tidak ketemu. Sebab korma itu nanti bisa matang kalau panas. Di musim panas. Kan begitu. Jadi ada dari barang-barang yang kalau dipesan, itu di waktu tertentu. Nah, kemudian barang ini bedanya, istisna as-salam ini, itu bedanya dengan jual beli yang lain. As-salam itu bay'un fid dhimmah. Dia transaksi jual beli di atas tanggung jawab.
barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Jelas ya? Barangnya belum ada. Ya kalau barangnya sudah ada, itu bukan salam namanya. Hati-hati di situ. Misalnya saya pesan mobil di showroom sana. Mobilnya di sana, itu showroomnya. Ada mobil begini dan begini-begini. Bahasanya pesan. Nah itu bukan pesan namanya. Jelas ya? Itu masuk di B. Mau dihitung kemana? Silahkan antum lihat sebelumnya pembahasan. Apa bi'ul murabah lil amir bisyara? Kalau dia pakai pihak yang ketiga, ya dia di sini pakai pihak ketiga tentunya ya. Atau dia masuk di pembahasan ini atau masuk di pembahasan tawarruk. Kan begitu. Dilihat. Ya. Kalau dia sudah ada barangnya, itu bukan salam namanya. Salam itu transaksi alat dhimmah. Nah, jadi mayoritas ulama itu mereka bilang bahwa salam dan istisna itu sama, kecuali di madhab Hanafiyah. Di madhab Hanafiyah itu mereka bedakan salam akad sendiri, dan istisna akad tersendiri. Bedanya apa? Kalau bai'us salam, dia harus bayar cash di depan. Bayar cash di mana? Di depan. Iya. Jadi saya mau pesan mangga. Ketentuan salam itu jelas ya. Dia harus perjelas ya, sifatnya, kadarnya, bentuknya. Dia harus perjelas di mana tempat dia terima, kapan waktu dia terimanya. Terus dia bayar di depan. Ya saya beri duit kepada seorang petani. Saya ingin beli beli mangga harum manis. Ini duit 10 juta. Ya, dia sudah sebut harum manis itu jenis mangga. Sudah mangga, jenisnya namanya apa? Harum manis. Jadi kalau dia bawakan saya mangga macan atau mangga kue, itu menyelisih akad. Jelas ya? Saya inginkan mangga ini tahun depan. Disebut di waktu yang biasanya ada. Tahun depan. Ya. Terus dia terangkan kapan waktunya. Nah, ini masuk ke dalam salam, dia bayar di depan. Tapi kalau istisna itu didefinisikan akdun fid dhimmah syurata fihil amal. Dia akad ditanggung jawab, disyaratkan di dalamnya bekerja, disyaratkan di dalamnya membuat. Nah, itu bedanya ya. Ini ada bentuk dia membuatnya, bekerja padanya. Ya, seperti misalnya saya pengen mobil. Mobil apa? Dia sebut nama mobilnya, misalnya saya pengen mobil Honda, ya jenis ini, ya tipe begini, baik dibuatkan. Mobilnya dibuat, tapi selesai baru diberikan. Nah, ini istisna namanya. Atau bentuk lain misalnya, saya pengen rumah, maka saya terangkan rumahnya itu begini dan begini. Sudah ada gambarnya semua lengkap ya, rumah itu. Iya. Maka dia buatkan rumah tersebut. Kan namanya buat rumah dikerjakan sampai selesai. Ya. Kalau istilah sekarang sisa lepas kunci saja. Jadi dia lepas, dia kerja sampai selesai, ya serahkan kunci sudah. Baru dia selesaikan terkait dengan apa? Harganya. Ini istisna. Istisna di sini ada perbedaannya dengan akad salam. Kalau akad salam itu harus dia bayar di depan. Tapi kalau istisna tidak. Tidak mesti dia bayar di mana? Di depan. Itu di madhab orang-orang Hanafiyah. Iya. Dan di sini terjadi silam pendapat ya. Terkait dengan istisna ini. Apakah dia dibolehkan atau tidak? Dan kebanyakan ulama belakangan mereka menganggap bahwa istisna ini ada akad yang syar'i. Akad yang syar'i, akad tersendiri. Akad tersendiri. Iya. Dalil-dalil tentang hal tersebut itu banyak ya. Terkait dengan Nabi SAW pernah bikin cincin.
Setelah Nabi bikin cincin, maka para sahabat juga minta dibuatkan cincin. Dan di hadits itu tidak disebutkan bahwa sahabat itu bayar dulu di depan, lalu dibuatkan. Andai kata disyaratkan oleh Nabi bayar di depan, Nabi pasti akan tegur. Kalian kalau ingin buat cincin, bayar di depan, baru dibuatkan. Kan begitu? Sebagaimana ketika terjadi as-salam di Madinah, langsung Nabi menegaskan. Ya, man aslafa fi syai' falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Itu ketika terjadi salam di Madinah, Nabi langsung menerangkannya. Tapi ini tidak diterangkan oleh Nabi hukum, menunjukkan ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan itu yang berjalan dari masa ke masa, tidak ada pengingkaran. Dan ini disebut ijma' amali. Karena itu kita datang ke tukang jahit, ya, datang ke tukang jahit, Pak, tolong ukur saya. Mau baju apa? Saya pengen baju yang agak lembut. Dia sebut nama-nama tipe. Oh iya, saya cocok ini, tipe ini aja. Jenis kain ini aja. Warnanya, warna putih. Sudah, terangkan putih. Bagaimana ininya? Corak-coraknya. Ada contoh-contoh di situ. Saya bilang coraknya kayak gini. Sudah lengkap. Ya. Terus saya mau terima 2 pekan lagi. Saya mau terima apa? 2 pekan lagi. Kemudian mereka sepakat harga. Biasanya kalau orang datang ke tukang jahit, ya, ada yang bayar cash di depan, ada yang mundur di belakang. Nanti kalau dia terima baru apa? Dia bayar. Itu yang berjalan di tengah manusia. Kan begitu? Ini bentuk istisna namanya. Beda ya kalau antum ke tukang jahit, antum bawa kain. Saya bawa kain. Pak, ini kain tolong jahitkan. Itu bukan istisna. Itu namanya ijar. Menyewa jasa dia untuk menjahitkan. Beda akadnya. Tapi kalau ini saya tidak punya apa-apa. Saya datang, ukur kain dari dia, dia yang bikin, semuanya dia yang kerja. Semuanya dia yang kerja. Ini berjalan di tengah manusia dari masa ke masa, dan itu dibolehkan, tidak ada yang mengingkari. Jelas ya? Tidak ada yang mengingkari. Karena itu di keputusan Majma' Fiqih Al-Islami, ya, mereka memberikan satu fatwa yang bagus ya terkait dengan akad istisna ini. Akad istisna. Bahwa istisna itu adalah hal yang diperbolehkan, di mana disyaratkan terhadap sebuah amalan dan barang itu di atas tanggung jawabnya harus dihadirkan. Iya. Kemudian disyaratkan pada istisna diterangkan jenis barang yang diinginkan, bentuknya, ya. Kemudian kadarnya dan sifat-sifat yang diperlukan. Kemudian diterangkan kapan waktunya. Kapan waktunya. Kemudian istisna juga bayarannya, harganya itu boleh didepankan. Ya, boleh didepankan dan boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan ingin dia cicil, dia bayar secara beransur juga boleh. Dia bayar secara beransur boleh. Ya, saya boleh saja, saya tidak punya rumah. Ya, harga rumahnya mahal buat rumah. Saya nggak punya duit untuk itu. Jelas ya? Saya minta kepada seorang pemodal atau sebuah orang yang badan tertentu dalam keuangan, ya, dia punya modal, dia bisa kerja. Saya bilang tolong buatkan saya rumah ini, saya beri gambarnya. Ya. Kemudian nanti saya mau cicil rumah tersebut selama 5 tahun. Maka dia buat, dia hitung semua rumah itu, dia katakan bahwa ini rumah harganya nanti sekian, ya. Kalau jadi harganya sekian, kamu cicilannya selama 5 tahun begini-begini per bulannya. Ya. Maka kita sudah buat akad bahwa rumah ini selesai dalam waktu 3 bulan. Misalnya, atau dalam waktu 6 bulan. Dia tetapkan waktunya. Maka ini masuk dalam akad istisna. Dan ini boleh. Ini boleh. Dan ini solusi permodalan yang dipandang penting di masa sekarang. Ya. Kadang-kadang seorang dia punya usaha bagus. Punya usaha bagus. Jelas ya? Usahanya menarik. Sudah terbukti laku usaha dia. Dia cuma perlu modal dibuatkan alat untuk usahanya, maka dia akan semakin besar. Ya kalau dia tunggu untuk hal itu bisa lama. Caranya mudah, dia cari pemodal, tolong buatkan saya toko dengan alat begini, dia kasih semua gambarannya, buatkan. Saya mau cicil bulanan, berapa? Jelas ya? Itu bisa masuk di akad istisna.
Nah, ini solusi yang bagus untuk salah satu bentuk solusi di dalam di dalam permodalan. Dan ini dari hal yang dibolehkan insyaallah taala. Baik. Saya sudah terangkan tadi tentang dalilnya. Hanya saja di sini ada satu sudut permasalahan yang kadang ada yang keliru di dalamnya terkait dengan penalti. Penalti itu ada dua ya, karena saya sebagai pemesan barang yang minta dibuatkan, dan ada orang yang mengerjakan, yang membuat. Asalnya, jelas ya? Kalau orang yang mengerjakan ini terlambat, ya, bolehkah saya katakan, kita janji rumahnya selesai dalam waktu 6 bulan. Kapan rumahnya mundur 1 pekan, kamu kena penalti 0,1% dari biaya. Misalnya. Apa gitu boleh? Jawabannya boleh saja. Boleh saja. Sebab itu masih masuk di dalam bentuk keadilan. Karena saya ketika dia terlambat, saya menanggung kerugian. Saya menanggung kerugian di dalam hal tersebut. Saya tidak punya tempat tinggal, saya belum menempatinya. Itu bentuk dari apa? Bentuk kerugian. Jadi kalau dia kena penalti di situ, itu biasa saja, boleh saja. Tapi dengan syarat keterlambatannya itu tanpa udzur. Kalau dia punya udzur itu diterima ya dalam hal-hal yang seperti ini. Misalnya dia kerja, ternyata hujan terus, tidak ada waktu untuk mengecor misalnya. Selama 6 bulan ini hujan terus. Itu kan udzur namanya. Mau diapain? Masa dia payungi bangunan itu setiap kali kerja? Kan nggak bisa. Jelas ya? Baik. Tapi kalau penalti terkait dengan saya, ya, dia katakan, baik, saya sudah selesaikan 6 bulan rumahnya. Kamu bayarnya selama 5 tahun, misalnya sekian. Saya disuruh bayar 5 juta per bulan. Misalnya untuk rumah ini. Kamu kalau terlambat 1 hari, kamu kena denda begini. Nah, itu tidak boleh. Terhadap saya nggak boleh. Kenapa? Karena saya ini bentuknya, saya mencicil kepadanya bentuk hutang. Nah, ketika dia ngambil manfaat dari keterlambatan saya itu, manfaat di belakang hutang namanya. Dan itu adalah hal yang diharamkan. Dilarang dalam bentuk yang seperti itu. Ya, karena itu, ini bentuk-bentuk dari transaksi, kalau dia ada di lembaga-lembaga, ada di sebuah badan-badan usaha, itu paling tidak, dia ada pakar syariah di situ yang bisa memantaunya. Dan melihat jenis-jenis transaksi yang terjadi. Ya, karena yang menjadi masalah, saya melihat di sebagian perbankan syariah ada hal-hal yang bagus. Hal-hal yang bagus dari sudut syar'inya juga sudah bagus, tetapi kekeliruannya banyak terjadi di lapangan. Karena tidak ada yang kontrol transaksi-transaksi yang terjadi di lapangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu. Saya beri contohnya, saya ke bank ingin buka rekening, ya. Pegawai banknya saja dia nggak tahu ini akadnya akad apa. Jelas ya? Akadnya akad apa? Karena dia tidak paham hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ada pengontrol syar'inya, pengontrol yang secara syar'i ini, itu bisa untuk apa? Mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Baik. Jadi ini saya pikir 6 masalah ya di dalam pembahasan. Masya Allah. Sudah sisa 7 menit dari waktu. Kita sampai jam 1 saja. Baik. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan permodalan. Saya sudah singgung ya beberapa hal tadi, bahwa dari 6 ini kita sudah lihat ya ada gambaran sebenarnya. Tipe-tipe permodalan itu kayak bagaimana. Cuma ini pembahasan perlu saya lengkapi. Saya harus mendefinisikan apa makna harta di dalam syariat. Dan apa bentuk-bentuk harta itu. Bentuk-bentuk harta. Nah, dari situ mungkin ada hal-hal yang bisa kita pahami terkait dengan permodalan. Kemudian yang kedua, juga perlu diketahui bentuk-bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan. Nah, dari bentuk bagaimana ukurannya, bagaimana caranya dia bisa menghasilkan sesuatu walaupun itu tanpa modal sekalipun. Walaupun dan diizinkan secara syar'i. Ya wallahu taala alam.